Pertama, kita akan belajar dulu tentang radiasi benda hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai suatu sistem sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya, atau tidak ada yang dipantulkan. Di bumi tidak ada benda yang tepat hitam sempurna. Kita hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Walaupun permukaan dalam kotak ini dicat warna putih, tetapi ketika kotak ditutup, lubang tampak hitam di siang hari. Mengapa demikian? Ketika kalor radiasi dari cahaya matahari memasuki lubang kotak, kalor radiasi dipantulkan berulang-ulang beberapa kali oleh dinding kotak, dan setelah pemantulan ini hampir dapat dikatakan tidak ada lagi kalor radiasi yang tersisa. Semua kalor radiasi telah diserap di dalam kotak atau tidak dipancarkan keluar kotak. Dengan kata lain, lubang telah berfungsi menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya. Akhirnya lubang tampak hitam. Coba perhatikan lubang udara atau ventilasi yang terdapat pada dinding rumah. Lubang udara tersebut tampak gelap atau hitam dari kejauhan. Lubang seperti ini pun mendekati kriteria benda hitam. Berikutnya kita akan membahas tentang para ilmuwan yang meneliti tentang radiasi benda hitam. Yang pertama adalah Stephen dan Boltzmann, yaitu Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann. Kedua ilmuwan ini merumuskan secara matematis daya yang dipancarkan oleh benda hitam. Hubungan tersebut dikenal dengan sebutan hukum Stephen-Boltzmann. Apa bunyi hukumnya? Yaitu energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Jika dituliskan matematis bentuknya seperti ini. Jadi P itu adalah daya atau laju energi, yaitu Chi per T, sama dengan E sigma A T pangkat 4. Jadi lambang ini dibaca sigma, karena ini adalah sigma kecil ya, bukan tau. Keterangannya adalah P itu adalah daya atau laju energi, satuannya watt. Kemudian Q adalah kalor, satuannya joule. T adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian E itu adalah emisivitas. Emisivitas memiliki range nilai antara nilai E lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Kemudian untuk sigma itu adalah tetapan Stephen-Boltzmann yang besarnya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Satuannya adalah watt per meter persegi, Kelvin pangkat 4. Sedangkan untuk A itu ada luas penampang, satuannya meter persegi, dan T adalah suhu dan harus Kelvin. Selain daya atau laju energi, kita juga mengenal suatu persamaan yang lain, yaitu tentang intensitas radiasi. Materi intensitas, baik intensitas radiasi, intensitas cahaya, intensitas bunyi memiliki rumus yang sama, yaitu I sama dengan daya dibagi dengan luas. Sehingga kalau daya tadi rumusnya adalah E sigma A T pangkat 4, kita bagi dengan A, maka A-nya secara otomatis hilang, persamaannya tinggal E sigma kali T pangkat 4. Itu adalah intensitas radiasi, lambangnya adalah I, satuannya adalah watt per meter persegi. Jadi di sini I intensitas ya. Nah, ini adalah persamaan dari Stephen-Boltzmann. Nanti kita akan latihan-latihan soal di akhir pembahasan materi. Yang kedua, kita mengenal tentang hukum pergeseran Wien. Jadi di sini ada grafik pergeseran Wien, hubungan antara panjang gelombang dan intensitas radiasi. Pada suhu yang berbeda-beda, semakin bertambah suhunya, panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang semakin kecil. Jadi berbanding terbalik antara suhu dan panjang gelombang. Jadi contohnya itu grafik ini. Yang suhu yang ini adalah 6000 Kelvin, sedangkan grafik yang di bawahnya ini adalah 5000 Kelvin, sedangkan yang ini adalah 4000 Kelvin, yang terakhir adalah 3000 Kelvin. Berarti bisa dilihat dari grafiknya,
Yang 3000 itu intensitas maksimumnya atau intensitas puncaknya ini rendah dibandingkan kalau suhunya semakin tinggi. Kemudian keberadaan puncak itu juga akan berubah. Semakin tinggi suhunya maka akan bergeser ke kiri. Jadi ini puncaknya ada di sini warna merah. Kemudian ini puncaknya yang suhu 5000 adalah warna hijau. Sedangkan puncaknya yang suhu 6000 Kelvin di sini di warna biru. Jadi panjang gelombangnya semakin mengecil. Jadi ini semakin ke kiri itu panjang gelombangnya semakin kecil. Jadi hukum pergeseran Wien antara suhu dan panjang gelombang maksimumnya berbanding terbalik. Panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Sehingga bisa dibuat persamaan seperti ini. Lambda maksimum dikalikan suhu sama dengan konstanta Wien. Jadi ini 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Ini adalah konstanta Wien. Jadi untuk hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa semakin suhunya tinggi, intensitas maksimum, panjang gelombangnya semakin pendek. Kemudian teori Planck. Max Planck mengemukakan anggapan baru dan radikal tentang sifat dasar dari getaran-getaran molekul-molekul dalam dinding rongga benda hitam sebagai berikut. Getaran molekul-molekul yang memancarkan radiasi hanya dapat memiliki satuan-satuan diskrit dengan persamaan energi sama dengan N kali H kali F. N adalah jumlah foton. Kemudian H itu adalah tetapan Planck. H itu adalah tetapan Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian F itu adalah frekuensi satuannya Hertz. Jika suatu ketika di soal itu diketahui panjang gelombangnya, tidak diketahui frekuensinya, maka persamaan ini juga boleh diganti dengan persamaan N H kali C per lambda. Jadi energi foton pada teori Max Planck rumusnya ada dua, yaitu NHF dan NHC per lambda, dengan lambda itu adalah panjang gelombang. Kemudian energi dari molekul-molekul dikatakan terkuantisasi dan energinya disebut sebagai tingkat energi. Molekul-molekul memancarkan dan menyerap energi dalam satuan diskrit dari energi cahaya disebut dengan kuantum atau sekarang disebut sebagai foton. Molekul-molekul melakukan itu dengan melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Jadi ini adalah pembahasan tentang radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam itu dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Salah satunya itu adalah Stephen Boltzmann, kemudian pergeseran Wien. Kemudian untuk teori Planck ini adalah teori yang melandasi atau menjadi awal lahirnya fisika kuantum. Nah, fisika kuantum ini ingin membuktikan bahwa cahaya itu bisa bertindak sebagai partikel. Nanti akan lebih jelasnya kita bahas pada teori efek Compton dan efek fotolistrik. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita hanya terfokus ke radiasi benda hitam dan kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang terkait dengan